tak punya sanad sholat, maka sholatnya tidak sah. Apakah benar seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab, menanggapi dan sekaligus menjelaskan pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center yang bertanya masalah sholat. Sholat tidak akan sah apabila tidak punya sanad sifat sholat Nabi. Apakah benar seperti itu? Apakah sholat memang harus punya sanad tentang sifat sholat Nabi? Sanad itu apa? Sanad adalah mata rantai sandaran ilmu. Ilmu apa saja? Jadi sanad itu urutan ilmu. Kita mendapatkan ilmu dari mana sampai kepada sang pembawa ilmu. Kemudian dikatakan bahwa sholat tidak akan sah jika tidak memiliki sanad tentang sifat sholat Nabi. Apakah memang benar seperti itu? Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al-Fakir dan Mu'alim akan menjawabnya dengan tegas bahwa memang benar. Benar sekali. Jadi tidak mungkin sah sholat itu tanpa memiliki sanad. Kita bisa sholat dari mana coba? Ya, kita memang sholat ini harus punya sanad. Harus punya guru. Kalau kita tidak punya guru tentang tata cara sholat, lalu tata cara sholat kita bagaimana? Namun nih, sanad tentang sholat ini kan didapatkan dari berbagai macam hal, dari bermacam keadaan, dari bermacam-macam background guru. Tetapi yang jelas insya Allah mayoritas orang Islam di Indonesia nih, orang Islam laki-laki maupun perempuan, kami yakin, saya yakin-yakinnya, sholatnya rata-rata punya sanad. Semuanya punya sanad. Karena memang sholat kalau nggak punya sanad, misalnya nih, sholatnya bagaimana tuh? Misalnya mau berdiri saja kah? Atau rukuk saja? Atau sujud saja? Atau gimana? Jadi kita semuanya insya Allah, ya kaum muslimin wal muslimat di Nusantara ini, sholatnya sudah punya sanad. Walaupun toh mungkin sudah lupa gurunya siapa. Lawang di Nusantara ini kalau sholat itu mulai diajari mulai dari TK, itu rata-rata. Di TK, TPA. Atau mungkin SD, pelajaran sholat juga ada tuh, pelajaran agama. SMP atau SMA. Lah atau minimal orang sholat itu kan melihat gerakan orang yang sholat. Apalagi orang yang sholatnya misalnya pernah jamaah, pernah saja ini walaupun tidak rajin, pernah jamaah sholat di masjid atau musola. Kan dia melihat gerakan mulai dari ngangkat tangan tuh, takbiratul ihram, ngangkat tangan. Kemudian meletakkan tangan nih di antara dada dan perut, sedekap. Kemudian rukuk, setelah rukuk i'tidal. Setelah i'tidal sujud, setelah sujud duduk di antara dua sujud. Sujud lagi, berdiri lagi. Inilah gerakan-gerakan sholat yang memang sudah dicontohkan turun-temurun. Jadi sholat itu sebenarnya adalah sudah dari sononya, sudah dari Nabi Muhammad SAW melakukan sholat dituntun oleh malaikat Jibril. Kemudian para sahabat menirukan gerakan sholatnya Nabi. Mulai dari berdiri, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi sampai salam. Jadi sekali lagi nih, tidak harus mengikuti misalnya nih
sifat sholat Nabi yang disusun oleh Nasiruddin Al-Albani. Tidak harus. Lawang sholat itu sebenarnya sekali lagi sudah bersanad. Coba kita renungkan, kita bisa gerakan sholat dari mana? Bisa mungkin melihat TV, bisa mungkin lihat imam, bisa kita mungkin lihat jamaah sholat, bisa. Lawang orang-orang mu'alaf nih yang baru masuk Islam, dia itu kan bisa sholat kan gerakan dulu, gerakan. Makanya dalam sholat itu yang terpenting adalah rukun fi'li, rukun gerakan. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, hadis ini sudah dikenal, masyhur oleh para ulama, ahli hadis maupun ahli fikih. Kata Rasulullah begini, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu, sholatlah oleh kalian, kama sebagaimana sesuatu ra'aitum yang telah melihat oleh kalian nih kepadaku, usolli sedang sholat oleh aku. Jadi Rasulullah menyuruh kita agar kita sholat sebagaimana kita telah melihat Rasulullah SAW sedang sholat. Nah, caranya bagaimana? Caranya kan bersanad nih sholatnya. Yang bisa melihat Rasulullah sedang sholat saat itu adalah para sahabat. Para sahabat kemudian sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian para sahabat sholat dilihat oleh para tabi'in. Tabi'in melihat gerakan sholatnya para sahabat. Kemudian para sahabat yang banyak yang wafat, kemudian para tabi'in sholatnya ditirukan oleh murid-muridnya, tabi'ut tabi'in. Sampai kita sekarang, kita ini kan bisa sholat, gerakan sholat kita dari mana? Kan melihat. Lah, kita melihat guru kita, siapapun lah yang kita lihat, itu adalah guru kita saat sholat. Kemudian orang itu bisa sholat melihat dari gurunya dari gurunya sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Oleh sebab itulah hadisnya Rasulullah itu, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian ya telah melihat aku sedang sholat. Melihat bukan mendengar. Maka dari itulah para ulama ahli fikih, kalau masalah bacaan mereka ikhtilaf, berbeda-beda pendapat kalau masalah bacaan. Tetapi kalau masalah gerakan, mulai dari berdiri nih, kemudian ruku', kemudian i'tidal, walaupun ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan, tapi minimal mulai dari berdiri, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud, kemudian sampai salam. Dengan jumlah rokaat, ya duhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, kemudian maghrib 3 rokaat, isya 4 rokaat, subuh 2 rokaat. Ini sudah bersanad. Jadi kita semua ini sholatnya sudah bersanad. Jadi jangan dibikin ruwet, jangan dibikin sulit, jangan dibikin susah sebagaimana orang-orang Wahabi. Harus memiliki sanad sifat sholat Nabi sebagaimana yang ditulis bukunya oleh Nasiruddin Al-Albani. Tidak seperti itu, wahai kawan. Ya, insya Allah sholat kita sudah bersanad. Demikianlah jawaban kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.